Tidak ada kendala yang tidak bisa kita atasi sebagai bangsa. Mereka akan terlibat dalam kata-kata jelek dan tindakan untuk menggelapkan cakrawala Turki. Kita akan selalu mengatakan yang sebenarnya. Mimpinya adalah benih yang dilempar pada kenyataan. Apapun yang terjadi, bendera yang mulia ini akan terus berkibar. Ibu kota negara Palestina adalah Yerusalem dan akan terus seperti itu. Kami tidak meninggalkan korban yang tertindas dalam cengkeraman kekejaman dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kita membutuhkan politik yang memiliki landasan kuat yang tidak goyah. Melindungi rakyat Palestina adalah masalah martabat manusia. Tidak ada perbedaan dalam kata kita, di dalam hati kita, di dalam kita. Setiap detik yang kita habiskan bersama anak-anak kita bisa menambah nilai bagi kehidupan kita dan dunia kita. Kita menerima perintah bukan dari gunung, tetapi dari kebenaran dan masyarakat. Itulah bedanya kita. Mereka yang mengkhianati negara ini akan membayar harga pengkhianatan ini. Kami adalah bangsa yang dapat memperjuangkan iman, tanah air, bendera, dan negara dengan semua anggotanya bila perlu. Mereka yang menembak masyarakat tanpa mengedipkan mata berpikir bahwa bangsa ini akan takut dan meninggalkan tempat-tempat dan jalan-jalan dan mundur ke rumah mereka. Harapan di dunia muslim adalah Turki. Mereka yang ingin menjatuhkan kita akan tenggelam dalam kegelapan mereka sendiri. Selama para pemuda berdiri, tidak ada yang bisa mengubah jalan kita. Untuk negara ini, kami datang bukan untuk menjadi tuan, tetapi untuk menjadi pelayan. Pisau di tangan seorang pembunuh membunuh, tetapi jika Anda memberikannya kepada dokter, ia akan menyembuhkannya. Saya mengatakan iya untuk kritik, tetapi tidak untuk menghina. Jika selama pendidikan mereka, anak-anak muda kita, menjadi terasing dari bahasa, sejarah, leluhur, budaya, dan peradaban mereka, itu berarti ada masalah pendidikan yang sangat serius di sana. Anda tidak dapat menempatkan wanita dan pria pada posisi yang setara. Itu bertentangan dengan alam. Mereka diciptakan secara berbeda, sifat mereka berbeda. Dia seharusnya tidak tertawa keras di depan semua dunia dan harus menjaga kesopanannya setiap saat. Ketika tidak ada yang namanya budaya, agama, dan pendidikan moral, masalah sosial yang serius seperti kecanduan narkoba dan rasisme mengisi kekosongan. Dunia muslim dan bagian-bagiannya, negara-negara Timur Tengah, telah tertinggal dalam maraton perkembangan politik, ekonomi, dan manusia. Untuk itu, ada kecenderungan menyalahkan orang lain sebagai penyebab utama. Tinggalkan alkohol, makan anggur sebagai gantinya. Contoh kebohongan terbaik dapat ditemukan di sana. Bagi saya, media sosial adalah ancaman terburuk bagi masyarakat. Masalah kepercayaan ada pada bagian dari orang-orang di wilayah ini yang menginginkan pemerintahan demokratis pada prinsipnya, tetapi tetap curiga pada kedua mode yang disajikan, demokratisasi dan tujuan dunia demokratis. Jika energi nuklir digunakan demi kemanusiaan, maka saya katakan iya.
tetapi jika digunakan secara destruktif, maka tidak. Menurut pandangan ini, demokrasi adalah produk dari budaya Barat, dan itu tidak dapat diterapkan ke Timur Tengah yang memiliki latar belakang budaya, agama, sosiologis, dan sejarah yang berbeda. Saya adalah orang yang cenderung mendefinisikan hubungan antar individu berdasarkan prinsip. Tidak ada Islam yang moderat atau tidak moderat. Islam adalah Islam dan hanya itu. Fondasi transisi demokrasi harus diletakkan sesuai dengan strategi yang tulus dan berkomitmen yang didukung oleh berbagai alat kebijakan dan diimplementasikan secara bijak. Sebagai seorang politisi yang menghargai keyakinan agama dalam ruang pribadinya, tetapi menganggap politik sebagai domain milik agama luar, saya percaya bahwa pandangan ini sangat cacat. Kami melihat dengan sangat sedih bahwa Amerika tetap diam ketika Turki berjuang melawan terorisme, karena ada janji yang diberikan kepada kita dan itu harus dijaga. Jika tidak, kita bisa mengurus bisnis kita sendiri. Seluruh dunia adalah pasar terbuka dan bebas. Tidak ada negara yang bisa eksis tanpa yang lain. Agama kami telah menetapkan posisi bagi perempuan dalam masyarakat menjadi ibu. Beberapa orang dapat memahami ini, sementara yang lain tidak bisa. Anda tidak dapat menjelaskan hal ini kepada kaum feminis karena mereka tidak menerima konsep keibuan. Adalah penting bahwa instrumen kebijakan dikembangkan yang akan secara kuat membangun demokratisasi berdasarkan konsensus sosial dan memungkinkan transformasi dengan alasan yang stabil. Jika orang-orang membiarkan sesuatu terjadi, itu adalah hal yang benar. Karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah demokratisasi semacam itu mungkin dilakukan, melainkan bagaimana memenuhi kerinduan massa di Timur Tengah akan demokrasi. Dengan kata lain, bagaimana mencapai demokratisasi di Timur Tengah? Yang terpenting adalah kebutuhan untuk mengamankan hak asasi manusia. Bentuk aturan harus sedemikian rupa sehingga warga negara tidak harus takut pada negara, tetapi memberikan arahan dan dengan percaya diri berpartisipasi dalam pemerintahannya. Jika kita melihat sejarah, kita akan melihat bahwa rezim yang menganiaya rakyatnya tidak tetap berdiri. Demikian pula kesetaraan gender, supremasi hukum, partisipasi politik, masyarakat sipil, dan transparansi adalah unsur-unsur yang sangat diperlukan yang merupakan keharusan demokratisasi. Jika seseorang adalah seorang teroris, maka Anda seharusnya tidak mempromosikan orang-orang itu dan menempatkan mereka di bawah cahaya yang baik. Jika Anda mau dan mempromosikan kepada generasi muda yang akan datang, itu hanya akan merusak generasi muda. Selalu negara Palestina juga harus hidup berdampingan dengan Israel di dalam perbatasan yang diakui dan aman, dan keamanan serta kemakmuran rakyat Palestina harus dijamin. Tapi yang terpenting, saya tidak menganut pandangan bahwa budaya dan demokrasi Islam tidak dapat didamaikan. Setiap orang harus menerima tanpa syarat
bahwa Israel adalah elemen yang sangat diperlukan dari mosaik Timur Tengah.